Halo guys, ketemu lagi kita di Hotspots di kanal Bang Arif dan seperti biasa di Hotspots gua nggak sendirian. Hari ini gua akan ngobrol-ngobrol dengan Bang Marwan Batubara, salah satu inisiator dari TP3. Ya, gua sapa dulu ya. Assalamualaikum Bang Marwan. Waalaikumsalam, Bang Arif. Sehat ya Bang? Sehat, Alhamdulillah. Bang Arif sehat ya, Insya Allah. Alhamdulillah. Ini kayaknya kesehatan paling Ya, penting ya Bang dalam situasi COVID seperti ini. Bang Marwan, saya pengen ngobrol-ngobrol nih karena Abang kan inisiator dari TP3. Bang, bisa cerita sedikit Bang, apa sih yang menjadikan sebab munculnya satu apa tim yang disebut TP3 ini, Bang Marwan? kita melihat eh, penanganan atas kasus pembunuhan 6 Laskar FPI itu terutama dari pemerintah ya di sini artinya polisi atau juga dari lembaga lain yang terkait itu tidak ada tanda-tanda keseriusan. Mhm, Malah yang ada sebaliknya, coba untuk dianggap ini masalah kecil, lalu ada manipulasi informasi. mhm. Nah, kita berharap ke DPR, ternyata DPR juga tidak bersuara. Ya, Di sisi lain, kita melihat pembunuhan ini tidak berdiri sendiri. yes. Dan awalnya beberapa anggota tim itu juga tidak tahu kalau yang melakukan itu adalah aparat negara. Hanya setelah ada konferensi pers dari Kapolda Metro Jaya waktu itu tanggal 7 pagi yang menyatakan bahwa eh, polisi lah katanya yang ada tembak menembak dengan bukan sekedar 6 laskar tapi ada laskar FPI disebut-sebut. Mhm, eh, Sehingga dengan begitu kita tahu oh ternyata ini polisi, tapi kita juga tidak yakin itu cuma polisi yang melakukan. mhm. Dan kita tarik ke belakang, ternyata rentetannya itu cukup panjang ya. Bukan sekedar ada drone di sekitar Megamendung, Yes. di pesantrennya Habib, tapi mungkin mundur lagi ke belakang tentang bagaimana Habib itu dikriminalisasi, kemudian juga tidak dibolehkan pulang dan sebagainya. Jadi Mhm, dengan begitu kita melihat bahwa ini satu rangkaian kejadian yang memang terus berlanjut, tapi targetnya itu ya salah satunya FPI, lalu HRS, lalu yang lain-lain ya termasuk Laskar. mhm, mhm. Itu sebagai latar belakang sehingga eh, kita menganggap ini tidak bisa didiamkan dan alhamdulillah waktu itu memang sudah ada yang memulai dengan mengusulkan pembentukan tim pencari fakta. Waktu Mhm. itu salah satu yang menjadi inisiatornya itu Pak Abdullah Abdullah Hamahwa. Ya. Belakangan Pak Amin juga eh, apa eh, committed ya, terlibat untuk lebih intens dan bersuara lantang, dan dengan begitu kita mengajak lebih banyak lagi tokoh-tokoh yang terlibat. Seperti itu Pak Bang Arif. Iya, Bang Marwan. Tapi kan kemudian sebenarnya Komnas HAM bergerak ya, Bang ya. Presiden atau menyerahkan kepada Komnas HAM. Apakah nggak cukup ya, Bang, Komnas HAM yang melakukan tugasnya untuk melakukan investigasi terhadap kasus ini? Eh, Kalau mereka bekerja sesuai aturan ya, terutama Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu tentang pengadilan HAM, kita tidak ragu lah, tapi justru dari TP3 melihat Komnas HAM ini terlibat dalam rekayasa untuk membuat bahwa ini hanya pelanggaran HAM biasa. Oke. Ya, mereka mengaku melakukan penyelidikan, padahal karena menggunakan Undang-Undang HAM, yaitu bukan Undang-Undang 26, tapi Undang-Undang Nomor 39 tahun 99,
maka hasilnya itu hanya sebagai hasil pemantauan. Oke. Dan pemantauan itu sendiri pun harus dilakukan setelah mendapat izin dari pengadilan. Oke. Dan itu tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 39 tadi, Pasal 89 ayat 3. Jadi laporan yang mereka klaim sebagai laporan penyelidikan di cover laporan itu yang disampaikan ke presiden, ke pemerintah, itu ditulisin judul bahwa ini laporan penyelidikan, padahal itu hanya laporan pemantauan. Oke. Dan seandainya memantau saja, itu mestinya ada izin pengadilan. Jadi sudah banyak sekali cacat hukumnya untuk itu bisa menjadi dasar penuntasan kasus ini. Kalau ingin dilanjutkan, misalnya kalau itu dianggap sebagai penyidikan, maka penyelidikan dilanjutkan dengan penyidikan. Oke. Penyidikan bisa dilanjutkan dengan penuntutan. Nah, tapi karena pada dasarnya berangkat dari pekerjaan pemantauan yang sifatnya itu bukan level penyelidikan, maka apa yang dilakukan pemerintah yang diklaim sudah mempercayai laporan Komnas HAM, lalu polisi pun sudah menyebutkan ada 3 tersangka, itu semuanya tidak valid. Gitu. Nah, itulah yang terus kita suarakan bahwa ini tidak valid. Kenapa kita yakin tidak valid? Hanya dari data dan informasi yang dikumpulkan Komnas HAM saja, sebetulnya itu sudah sangat gampang untuk menyatakan ini adalah kejahatan yang sifatnya itu sistematik, bukan sistemik istilahnya itu, sistematik. Nah, di dalam Undang-Undang 26 tadi, suatu kejahatan itu dianggap kejahatan kemanusiaan kalau ada unsur sistematik atau meluas, bukan dan. Oke. Jadi ya ada unsur bahwa kejahatan itu dilakukan secara sistematik atau meluas. Nah, kita cuma memakai sistematik saja dan itu bisa kita lihat dari laporan Komnas HAM itu sudah cukup. Masalahnya mereka memang sengaja terlibat dan saya yakin, kita yakin itu ada intervensi dari pemerintah sehingga laporan itu sangat sumir dan kita menganggap itu tidak valid sehingga tidak bisa menjadi dasar hukum penuntasan kasus ini. Dan itulah yang terus kita suarakan supaya Komnas HAM melakukan tugas-tugas konstitusionalnya sesuai dengan aturan yang ada, dan aturan itu adalah Undang-Undang Nomor 26 tentang pelanggaran HAM, bukan Undang-Undang 39. Kalau dipakai juga, dipaksakan juga 39, itu sudah terjadi manipulasi dan kebohongan publik. Nah, satu lagi kita perlu ingatkan, beberapa jam setelah TP3 melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi, itu Pak Mahfud kan mengadakan konferensi pers. Lalu juga ada wawancara private ya, khusus, tidak ada partnernya, cuma pembawa acara dengan Pak Mahfud saja. Nah, di saat itu dan juga saat kita audiensi dengan Pak Jokowi itu Pak Mahfud bilang, kalau Anda punya, maksudnya ke TP3 ya, punya bukti, kalau mengatakan ini HAM berat, serahkan buktinya kepada kami, kepada pemerintah. Dan menurut kami, dan diulang lagi di konferensi pers itu, suatu kejahatan dikatakan kejahatan berat, HAM berat kalau terjadi secara TSM katanya, terstruktur, sistematik, dan masif. Nah, itu kita tidak tahu apakah Pak Mahfud ini memang benar-benar tidak tahu atau ingin melakukan kebohongan publik. Tapi untuk kasus sebesar ini ya, dan menjadi isu cukup intens dibahas di publik, kalau Pak Mahfud tidak paham, kita nggak percaya. Ya, yang namanya kejahatan masuk kategori HAM berat itu syaratnya bukan TSM tapi sistematik atau meluas. Itu atau ya Bang ya? Jadi ya.
Ya, atau, nah Ya. Pak Mahfud bilang TSM. Kalau Mhm. bicara pelanggaran pemilu mungkin oke, Ya. TSM. Tapi kejahatan seperti ini itu tidak harus ada terstrukturnya, ada masifnya. Cukup dengan sistemik, dan sistemik ini bisa kita ambil dari data-data yang sudah dilaporkan oleh Komnas HAM itu. Dan kita Mhm. sendiri juga punya data. Oke. Sistematiknya itu ya ada melibatkan begitu banyak anggota, bukan cuma 3 orang, ya. Kemudian ada proses, ada komando, ada TOS, ya. Setelah kejadian di kilometer 50 itu, Mhm. tim yang berhasil membunuh 2 orang dan 4 lagi itu dibawa kemana kita nggak tahu. Itu mereka melakukan TOS kayak orang baru menang main voli gitu. Oh, oke. Ini tim, Ya. ya. Jadi karena itulah kita sangat yakin sebetulnya kalau yang namanya Komnas HAM itu independen, tidak ada intervensi, mestinya mereka akan menemukan ya secara otomatis bahwa dari hasil penyelidikannya itu bisa menyatakan pembunuhan itu merupakan pelanggaran HAM berat. Begitu, Bang Arief. Oke. Bang Marwan, ini supaya para viewers juga paham, Bang. Mungkin saya ingin mundur sedikit. Bang, boleh sedikit diuraikan perbedaannya, karena nggak semuanya ngerti undang-undang. Apa perbedaan implikasi menggunakan Undang-Undang 39 dan Undang-Undang 26, Bang? Sebetulnya dari judulnya saja ya, kalau 39 itu undang-undang tentang HAM, kalau 26 tahun 2000 itu undang-undang tentang pengadilan HAM. Oke. Nah, saya tidak terlalu paham secara detail, tapi kenapa yang 26 ini muncul, itu kan antara lain kita juga ingin menunjukkan, terutama setelah proses amandemen Undang-Undang Dasar yang berlangsung antara 98 kalau tidak salah ya, itu Iya. sekitar 4 tahunan itu, dan itu bukan 4 kali, tapi tergantung itemsnya kan, items apa yang dibahas dulu tahun ini, tahun berikutnya apa. Nah, salah satu itu tentang HAM itu kan dibahas cukup detail di Undang-Undang Dasar yang baru itu. Iya. Nah, perkembangannya ya salah satu itu bagaimana kita juga menunjukkan komitmen. Cuma kita belum meratifikasi Statuta Roma yang kaitannya dengan pelanggaran HAM itu. Ini Oke. juga jadi masalah gitu. Kalau diratifikasi mungkin Komnas HAM juga tidak terlalu kesulitan, tapi biar begitu, dasar hukum untuk melakukan pendidikan itu sebetulnya sudah terpenuhi, yaitu tadi yang namanya ada unsur sistemik. Iya. Sistemik itu tidak berdiri sendiri. Tahu-tahu misalnya di tengah jalan di kilometer 50 itu Mhm. terjadi perkelahian ya Mhm. antara polisi dengan FPI. Iya. Kan tidak seperti itu, tapi yang Oke. terjadi adalah mulai dari memantau, ada drone, lalu kemudian ada penguntitan, Iya. dan sasarannya sebetulnya mereka ingin kelihatannya yang disasar itu adalah Habib. Iya. Nah, cuma dalam kejar-mengejar yang konon disebutkan mobil rombongan Habib itu ada 6 ya, ada keluarga di situ, ada yang mobil itu juga yang bawa bayi, ada anak-anak sekitar 10 orang. Itulah yang terus dikuntit oleh aparat yang menurut mereka di awal mereka tidak tahu kalau itu adalah aparat negara. Hanya setelah konpresnya Kapolda tanggal 7 itulah baru mereka paham, oh ini ternyata aparat negara. Mhm. Nah, kalau memang pada dasarnya mereka tidak tahu, dikuntit, dipepet dan sebagainya, bisa saja seperti dulu kasus ahli IT ya, Iya. menjelang pres itu kan ada penyiksaan ya terhadap ahli IT yang dari ITB itu, saya lupa namanya, Iya. mungkin Bang Arief ingat itu, tapi itulah yang terjadi, mereka itu dianggap preman. Nah, ini juga awalnya itu dari Laskar itu menganggap ini preman, ingin menyerang Habib, lalu ada 2 mobil yang sengaja menutup jalan, kalau itu 2 jalur, Mhm. supaya tidak bisa masuk untuk intercept.
ke rombongan. Mereka bertahan. Nah, bertahan sehingga tidak bisa melewati dan untuk intercept langsung ke mobil Habib. Lalu mereka memperlambat kecepatan. Loloslah rombongan Habib. Nah, mereka inilah sebetulnya yang menjadi target. Dan akhirnya ada yang dikatakan dibunuh, tapi disebutkan terjadi tembak-menembak. Padahal Laskar itu tidak punya senjata sama sekali. Ya kan? Lalu tembak-menembak, padahal ada saksi mata yang mengatakan, dan itu disampaikan juga ke teman kita di TP3, mereka cuma mendengar 2 kali tembakan, dan kayaknya itu membunuh yang 2 orang, lalu yang 4 lagi itu disiksa dulu di mana. Nah, akhirnya dinyatakan juga meninggal akibat adanya pertarungan atau tembak-menembak dengan aparat yang mereka akui itu polisi. Padahal tidak. Nah, sistemiknya lagi misalnya, ada Land Cruiser, 2 mobil, disebut-sebut oleh Komnas HAM juga dalam laporannya. Tapi tidak ada penjelasan, dan polisi tidak mengakui itu mobil mereka, tapi yang ada di mobil Land Cruiser inilah yang seolah-olah menjadi komandan dari operasi itu. Seperti itu, Bang Ari. Nah, sejauh ini Bang, TP3 itu sudah punya dugaan belum Bang, siapa yang berada di mobil Land Cruiser tadi dan apa peran sesungguhnya dalam kejadian ini Bang? Memang kita tidak bisa mengatakan itu siapa. Kalau bicara kecurigaan itu menjadi catatan kami, nanti bisa kami sampaikan di buku putih. Tapi yang jelas polisi tidak mengakui. Dicari di Samsat tidak ada nomor polisinya. Tapi dalam proses itu seolah-olah yang memberi komando dan sangat berkuasa gitu mengendalikan ini dan itu. Nah, ini kan mestinya disebutkan dong oleh Komnas HAM. Dalam laporannya itu tidak disebutkan, tidak disinggung sama sekali bagaimana keterlibatan mereka. Tapi yang jelas dengan adanya oknum-oknum atau pejabat, ya, aparat negara, ya kita katakan aparat negara lah, jangan pejabat, di 2 mobil Land Cruiser itu, ini juga bisa menunjukkan bahwa ini sistematik. Ya. Kalau sudah sistematik, sudah jangan lagi berdalih ini cuma pelanggaran HAM biasa. Itulah yang sering kita katakan kepada Komnas HAM. Dan kalau bicara alat bukti, kalau diminta waktu kita datang ke istana itu, Pak Mahfud bilang kalau punya bukti, padahal kita tidak punya kewajiban untuk cari bukti. Ya kan, itu kewajiban pemerintah, dari Komnas HAM, kewajiban aparat negara lah untuk mencari alat bukti itu. Tapi biar begitu pun, nanti kita akan buat tulisan untuk menunjukkan bahwa bukti-bukti yang kita miliki itu menunjukkan ke arah terjadinya kejahatan yang sistematik. Gitu, Pak. Bang, ini kan salah satu output yang dikejar atau disiapkan oleh TP3 adalah buku putih ya Bang, dari peristiwa kilometer 50. Ya. Nah, kira-kira sejauh ini prosesnya sudah sejauh mana Bang? Apakah sudah final atau masih dalam tahap tertentu? Menuju final, tapi tidak akan melewati Lebaran insya Allah. Oke. Jadi buku itu nanti kita akan keluarkan dalam bentuk 3 bahasa. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Arab. Sama seperti waktu kita membuat pernyataan sikap di tanggal 21 Januari yang lalu, itu juga kita sebar ke luar negeri dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, tapi target kita sebetulnya bukan cuma ini kepada pemerintah, tapi kita harap juga bukan sekedar di kedutaan-kedutaan yang ada di Indonesia, tapi juga ke luar negeri, untuk menunjukkan bahwa sebetulnya ini masuk kategori kejahatan kemanusiaan, ada pelanggaran HAM berat, ya, crimes against humanity. Itulah yang menjadi target kita untuk tunjukkan bahwa itu memang terjadi melalui kompilasi dari bukti-bukti, ada yang memang dari Komnas HAM, ya, ada juga yang kita sendiri punya, dan sebetulnya
Komnas HAM itu juga menerima sebagian ya dari FPI, cuma tidak diungkap semua. Gitu. Oke. Jadi ada yang disembunyikan. Ya, kenapa? Karena memang kalau itu masuk, bisa saja kesimpulannya tidak bisa dikatakan pelanggaran HAM biasa. Nah, ini yang juga saya pernah berapa kali berdebat, 2 kali ya sama Khairul Anam. Anda boleh bilang punya bukti video sekian puluh ribu, data percakapan sekian ribu, tapi kalau kesimpulannya seperti ini, artinya analisisnya itu tidak bekerja, dan ini hanya sifatnya hiperbolis saja, menunjukkan seolah-olah sudah punya data, bekerja sekian banyak lama, mewawancarai sekian banyak orang, tapi semua itu justru tidak digunakan secara optimal karena berangkat dari kepentingan untuk membuat kesimpulan bahwa ini hanya sekedar pelanggaran HAM biasa. Apa gunanya dia bicara seperti itu kalau bukan untuk melakukan kebohongan publik, manipulasi informasi. Ya, dan kita harus ingatkan juga ini Komnas HAM ini bukan lembaga yang berada di bawah pemerintah. Komnas HAM itu adalah lembaga independen meskipun dibentuk atas dasar perintah undang-undang. Tapi biar begitu, mereka merupakan lembaga independen yang dibiayai oleh APBN, oleh uang rakyat, maka harusnya bekerja untuk rakyat, bukan untuk pemerintah. Nah, yang terjadi, kita lihat dari kasus ini, mereka justru berkolaborasi, terlibat dalam rekayasa laporan yang untuk nanti bisa dijadikan dasar penuntasan kasus, tapi yang diadili hanya segelintir orang, apalagi belakangan disebutkan 3 tersangka, 1 orang sudah meninggal, misalnya kan ini sudah kelihatan itu kan naga-naga manipulasinya begitu. Ya. Ya. Baik Bang Marwan, ini publik kan kemudian juga menjadi bertanya-tanya karena kalau kita bicara tadi dugaan rekayasa ya Bang, ini kan agak-agak apa ya, bahasanya agak-agak konyol ya Bang ya. Misalnya tadi hanya 3 tersangka, ini pun di level bawah, di level pelaksana. Padahal kita tahu ya institusi seperti kepolisian atau TNI itu adalah institusi yang cukup rigid ya Bang dalam rantai komando. Artinya agak susah kita membayangkan ada 3 orang di level bawah, begitu di level prajurit pelaksana yang melakukan sesuatu tanpa komando atau perintah atasan. Itu satu. Yang kedua ada kekonyolan yang lain, sudahlah cuma 3 tersangkanya, 1 ternyata wafat dan wafatnya jauh hari sebelum diumumkan adanya tersangka. Nah ini kan jadi konyol sekali ya Bang. Kalau Bang Marwan melihatnya, ini apakah kemudian institusi kepolisian atau aparat sudah demikian bingungnya dengan tekanan publik atau ada sebab-sebab lain Bang? Ya, jadi tadi kita sempat audiensi dengan fraksi PAN. Ada tercetus dari teman kita bahwa ini sebetulnya perkara hukum lalu dibelokkan menjadi perkara politik. Lalu saya menanggapi sebetulnya bukan dibelokkan, tapi terkontaminasi oleh kepentingan politik. Proses hukum sudah dimulai melalui Komnas HAM, tapi Komnas HAM-nya sendiri laporannya sudah terkontaminasi. Karena apa? Karena ada kepentingan politik dari siapa? Ya dari pemerintah. Siapa lagi kalau bukan pemerintah? Kalau tidak, untuk apa mereka bikin laporan sumir seperti itu? Nah, lalu kenapa sampai pemerintah misalnya berkepentingan untuk membuat laporan itu hanya sebagai pelanggaran HAM biasa? Ya kita menduga ada masalah politik lain, misalnya ingin menghabisi FPI, menghabisi HRS dan sebagainya, atau bisa juga yang lebih luas dari itu. Jadi kasus ini sebetulnya cuma satu dari sekian banyak kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi akibat dari kepentingan politik yang lebih dominan. Ya, kepentingan politik siapa? Ya, kepentingan mungkin oligarki,
ada yang mungkin dendam kepada HRS karena kalah pilkada, atau ini adalah lembaga yang terlalu kritis, selalu menghalangi agenda-agenda oligarki, maka harus dihabisin. Atau ada juga yang menumpang bahwa kepentingan dominasi satu kelompok untuk menihilkan Islam atau orang Islam, itu bisa juga di sana menumpang. Jadi dengan begitu kita bisa mengatakan bahwa memang pembunuhan ini terjadi salah satunya akibat ada kepentingan politik yang sangat dominan berkuasa di negara ini, sehingga dengan begitu apapun dilakukan. Nah, salah satunya ingin membunuh HRS tapi selamat, lalu dendam, lalu terjadi pembunuhan terhadap 6 laskar. Nah, bagaimana menutupi ini? Bagaimana menutupi kepentingan politik itu? Dilakukanlah kebohongan-kebohongan, termasuk di sana yang namanya Komnas HAM juga terlibat untuk memenuhi mengentertain kepentingan politik dari oligarki itu. Gitu Bang Arif. Karena itu sudah sering terjadi katanya, kalau ada demo besar itu kan kebijakan itu bisa berubah, ya kan. Nah, kita coba nanti kalau itu memang bisa. Tapi satu hal yang membuat kita optimis adalah kita selalu mengingat salah satu dalam ayat Quran itu, saya tidak hafal ayatnya, tapi sebetulnya yang menjadi inti dari ayat itu adalah cukup banyak kejadian ya dalam pertarungan itu yang sedikit bisa mengalahkan yang besar.